Sakti TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kembali lagi sahabat El-Fatih Channel di program Keluarga Sakinah bersama dengan saya Zulkifli dan pengurus rubrik Keluarga Sakinah, Ustadz Ahmad Samudra. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kayaknya kita ada jodoh kita nih. Ada janjian ya? Ya, ini tenda biru. Ada semangat yang sama, tapi bukan partai politik ya. Ya. Jadi kebetulan saya pakai biru, Ustadz juga pakai biru, itu yang membuat kita hari ini lebih berbunga-bunga. Karena tema hari ini Ustadz itu tentang temukan jodoh. Masya Allah. Allahu Akbar. Kira-kira saya masih ada jodoh gitu. Anda Ustaz. Nah, kalau kita bicara tentang jodoh Ustaz ya. Kalau kita bicara tentang jodoh, jodoh itu hubungannya takdir atau seperti apa Ustaz? Iya, jadi di masyarakat itu banyak yang keliru memahami jodoh. Seakan-akan rezeki, ajal dan jodoh itu sudah ditentukan. Nah, padahal jodoh itu tidak disebutkan sebagai takdir. Ya, tidak ada satu nas pun yang mengaitkan atau rezeki, ajal dan jodoh itu satu paket, itu tidak ada. Nah, jadi jodoh itu kan bahasa Indonesia, istilah untuk orang Indonesia saja. Nah, jadi kita lihat dulu yang dimaksud jodoh itu sebenarnya apa. Nah, kalau secara umum masyarakat memahami jodoh itu pasangan hidup. Pasangan hidup. Ya, kalau perempuan suaminya itu jodohnya. Laki-laki istrinya itu jodohnya. Kalau jodoh dalam makna pasangan hidup, maka itu bukan takdir. Itu pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan. Iya. Karena kan dalam mencari pasangan itu kan orang memilih, laki-laki memilih, perempuan juga punya hak untuk menerima dan menolak lamaran. Sehingga itu bukan takdir, itu pilihan. Jadi tanggapan bahwa jodoh itu sudah ada di depan. Nanti saya menunggu saja datang. Bagaimana tuh kira-kira? Ya, kalau perempuan kan memang dia lebih ke pasif ya. Ya, menunggu. Nah, kalau laki-laki kan dia yang mencari. Iya. Ya, Rasul menyuruh laki-laki itu untuk mencari. Nah, sehingga jodoh itu harus diusahakan. Oh, jodoh harus diusahakan. Iya. Kalau tinggal kok tidak dapat apa-apa. Begitu. Jadi ada proses yang dimana harus kita pahami. Jodoh itu ya bukan secara apa namanya ada tapi kita harus prosesnya. Iya, jadi jodoh kan diusahakan. Kan dalam banyak hadis itu disebutkan laki-laki harus mencari, kemudian ada kriteria. Perempuan juga ada kriteria laki-laki bagi dia yang harus dia terima. Itu sehingga di situ tergambar bahwa pasangan hidup itu dicari dan kemudian ada konsekuensi kan terhadap pilihan-pilihan itu. Kalau misalnya salah pilih bisa berdosa. Ya, kalau pilihannya tepat itu berpahala. Nah, ketika ada pahala dan dosa dalam suatu perbuatan, maka itu bukan takdir. Oh, itu sebatas betul-betul konsekuensinya kita karena kita yang memilih itu ya? Iya, pada laki-laki dan perempuan itu. Nah, jadi kira-kira Ustaz, kalau saya mau temukan jodohku yang baik, ya, seperti apa? Dan kalau saya temukan jodohku ternyata tidak baik, seperti apa? Ya, itu kan konsekuensi. Jadi makanya kan dari awal Rasul SAW sudah menentukan, sudah menjelaskan kriteria calon istri yang seperti apa, yang baik, yang baik, yang layak untuk dipersunting. Dan laki-laki seperti apa yang layak diterima lamarannya. Jadi kalau kita mau hidup bahagia mendapatkan pasangan yang baik, maka carilah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Bukan karena sifat-sifat lain, siapa tahu bagi tahu Ustaz. Ya, siapa tahu baik ki, tidak dilihat dari segi kekayaan, saya tidak lihat dari segi kekayaan, yang penting baik ki, betok saja. Ya baik, kriteria baik kan umum Ustaz, tidak berhubungan dengan agama atau segala macam. Yang penting baik, nah toh dulu itu. Karena itu yang dilihat anak. Apakah itu bisa jadi patokan? Di sini kita harus lihat, kalau dia laki-laki mencari pasangan, itu kan boleh dia menikahi non-muslim, ahlul kitab, ya, tapi yang menjaga kesuciannya. Tidak boleh dia menikahi wanita yang musyrik, ya tidak boleh. Sekalipun
sebagian ulama juga mengatakan sekarang sudah tidak ada ahlul kitab. Ya, tapi yang sangat dianjurkan itu kata Rasul, pilih karena agamanya. Berarti sangat didorong laki-laki itu mencari wanita-wanita yang soleha. Nah, wanita-wanita soleha ini kira-kira di mana bisa ditemukan ini Ustaz? Nah, ini kan misalnya temukan ini. Nah, Ustaz Salma harus kasih tahu kita di mana kira-kira di mana tempatnya. Ya kan, untuk bisa mendapatkan istri yang soleha ya menjadi pasangan hidup itu kan ada proses menuju ke sana, ada tahapan. Mulai dari SSB kan. Center bela. Jadi lihat kan, kemudian ta'aruf. Kalau kita lihat sekarang kan anak-anak muda ini dengan perkembangan teknologi terkadang mereka kenalannya cuma di dunia maya saja. Betul. Di sosial media dengan melihat status dan lain sebagainya. Foto profil lebih tahu cantik. Jangan jatuh cinta ke foto profil lah, itu bahaya. Mamanya korban kan. Nah, jadi di mana dicari sebenarnya perempuan itu? Jadi sebaiknya kalau cari perempuan ya carilah di tempat-tempat yang memang yang layak. Misalnya di tempat-tempat pengajian atau di rumah, sekitar rumah kita kan, itu kan lebih kita kenal, atau di kampus. Artinya di lingkungan di mana biasa kita berada itu kan kelihatan karakter asli perempuan itu. Atau kalau tidak tahu cari di mana, ya bisa lewat Mat Comblang. Bisa sama Ustadz Ahmad Samudra. Nah, ya, Pak, kalau dikatakan apakah kira-kira ada tanda-tandanya nih, atau apa? Ini dari segi pengalaman yang Ustaz sendiri atau ada yang dicomblangi sana. Apa kira-kira ada tanda-tandanya? Kalau itu jodohku ternyata. Kalau tanda sih sebenarnya tidak ada, karena dari tanda setelah akad nikah. Yang bisa dilihat tanda itu apakah dia juga ada rasa ke saya atau tidak. Itu bisa kelihatan kan dari responnya. Cuma terkadang itu juga bisa salah menilai. Misalnya orang karena dia satu kampus kan, ya interaksi setiap hari, perempuannya baik, ya laki-lakinya baper, dikira dia disuka, pas dilamar ditolak, baper. Ya itu kan, jadi ada juga perempuan kan dia istilahnya itu dia welcome ke semua orang, sehingga bagi orang-orang yang baper, itu cepat pede, kepedeannya. Terutama sama laki-laki yang gampang dia suka kak. Iya. Nah itu jadi yang bisa kita baca sih sebenarnya gelagat bahwa kemungkinan dia menerima saya atau tidak. Bukan kode tadi. Karena biasanya saya pribadi sendiri ada tanda-tandanya. Kayaknya jodohku itu. Kalau bilang jodoh tidak itu kan tergantung kalau sudah akad. Gitu. Kan pernikahan di pas menikah. Ada banyak proses yang dilalui kan. Kita harus masih izin walinya, masih ada mahar. Ya. Kalaupun dia suka tapi kita nggak mampu kasih mahar, kan nggak bisa juga jadi pasangan. Jadi betul. Yang bisa dilihat adalah apakah si perempuan itu juga tertarik ke ikhwan atau tidak. Kalau memang mereka biasa berinteraksi. Ya, cuma kan ada juga orang cari calon istri itu memang dia blank, nggak ada calon sama sekali. Iya. Ustaz, saya mau nikah, ada calon? Nggak ada. Atau ada orang yang pernah kuliahku suka? Nggak ada, Ustaz. Ini kan nggak ada sama sekali, blank, nggak ada data. Ya, jadi data pusing gini ya mau macam lain juga pusing. Kemudian ditanya kriteriamu seperti apa? Ya sembarang, Ustaz. Terserah, yang penting mau. Balas comblang. Ini kan membingungkan. Ini membingungkan. Jadi ada memang orang yang tidak punya sama sekali data. Jadi tidak ditahu apa kriterianya segala macam. Yang penting. Nah, kalau bisa dikatakan begitu, apa yang kita lakukan khususnya di laki-laki ya kita laki-laki. Apa yang harus kita lakukan laki-laki supaya kita bisa menemukan jodoh kita, dan istilahnya ada juga bisa orang suka kan, apakah itu baru pesona atau gimana? Jadi harus ada resep-resepnya sama jomblo tahu kan? Ya, kalau laki-laki kan dia sifatnya sini mencari. Kalau mencari kan artinya kalau sudah ada niat untuk menikah ya carilah. Ya, dilihat-lihat saja seharian ke tempat tinggal di mana, kemudian cari informasi ya lewat teman-teman, lewat ustadz atau lewat siapa. Atau bisa ikut ke acara-acara kan, pengajian, bisa di situ dilihat, ini kayaknya orangnya bagus. Kalau sudah ada informasi awal seperti itu, sudah ada ketertarikan kepada satu perempuan, sisa dicari informasi kan, alamatnya, nomor HP-nya, kemudian ta'aruf, ya kenalan. Ta'aruf di proses yang dia serius ya. Iya. Nah, di proses ta'aruf itu
itu termasuk bisa dikatakan bisa lebih dekat lagi Ustaz atau bagaimana? Karena kan saya lihat sekarang fenomena ketika ta'aruf itu kayak pacaran syar'i ini beda. Ini bagaimana itu? Ta'aruf itu kan sebenarnya fungsinya dua. Pertama, ta'aruf itu kan untuk berkenalan biasa. Ya, yang kedua, ta'aruf itu juga berkenalan, tapi tujuannya untuk menikah. Jadi ta'aruf itu sebenarnya hanya berkenalan. Misalnya si laki-laki itu dipertemukan dengan si perempuan supaya dia melihat. Begitu juga sebaliknya, perempuan bisa melihat, bisa kenal nama, tempat tinggal kan. Ya, tapi tidak boleh terlalu rinci, kan itu baru berkenalan. Artinya dari proses ta'aruf itu nanti si laki-laki itu mengambil kesimpulan apakah perempuan ini pantas untuk dijadikan istri atau tidak. Kalau dia ingin menikahinya, ya silahkan dilamar atau dihitbah. Kalau dari ta'aruf itu dia merasa tidak ada daya tarik ya, tidak ada ketertarikan, ya sudah, selesai sampai di situ. Nggak usah dilanjutkan pembicaraan. Diputuskan saja. Kalau kita merasa baik itu dari segi tujuan kita tidak sama dengan yang si calonnya barangkali ya. Sebenarnya kalau ta'aruf belum berbicara tentang tujuan, hanya lihat wajah saja, tahu alamat, atau tahu apakah dia sudah dihitbah oleh orang lain atau tidak. Jadi kita tidak perlu harus mengulik lebih jauh lagi Ustaz. Itu nanti pada saat hitbah. Oh, di hitbah. Iya, itu di hitbah saja. Tapi seperti yang ketika Umar bin Khattab mengatakan lihat sampai ke dalamnya, bagaimana maksudnya Ustaz? Itu kan untuk dilamar, untuk dinikahi. Oh, untuk dinikahi. Itu proses hitbah. Ya, kalau perempuan di hitbah itu kan sudah bisa kita menggali informasi lebih lengkap. Ya, tentang sifatnya ya, dan lain sebagainya, supaya lebih cepat ingin menikahi. Kan khitbah sampai ke akad itu kan kadang ada jarak, dan tidak selamanya setelah khitbah langsung nikah, karena khitbah itu masih bisa batal. Oh, khitbah masih bisa batal. Ya, kalau misalnya dalam proses khitbah menuju pernikahan itu ditemukan sesuatu pada diri perempuan yang dianggap artinya tidak layak, kan seperti itu, maka boleh dibatalkan. Atau si perempuan juga mendapatkan informasi tentang laki-laki itu yang tidak layak, maka dia bisa batalkan. Misalnya perempuan sudah dihitbah, kan? Dia informasi awal kan kurang, dia hanya lihat, laki-laki ini tawadu, dia sudah punya penghasilan, kan, mandiri, ya. Dia terima lamaran itu. Dalam perjalanan hitbah sebelum nikah, ternyata dia dapat informasi kalau laki-laki ini gay. Lanjut kita dengan materi kemarin nih. Ya. Batalkan. Atau misalnya laki-laki ini punya penyakit menular yang bahaya, yang bisa membahayakan istrinya nanti, maka ditolak saja, dibatalkan saja dari awal. Gitu. Jadi hal itu. Nah, kalau bisa dikatakan berarti apa yang harus disiapkan sama pihak perempuan juga untuk betul-betul dia menemukan jodohnya. Karena kan ada juga dalil mengatakan perempuan baik-baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Bagaimana maksudnya? Itu juga yang banyak disalahpahami oleh umat Islam. Jadi ayat itu bukan bicara tentang takdir, bahwa orang baik pasti ketemu orang baik, orang tidak baik pasti ketemu orang tidak baik. Tidak. Itu ayat hukum. Itu ayat hukum di mana Allah menetapkan bahwa laki-laki pesina hanya boleh menikah dengan perempuan pesina. Boleh pesina menikah dengan orang baik dengan catatan dia harus bertobat sebelumnya. Makanya kan di situ dijadikan dalil oleh ulama bolehnya wanita hamil menikah dengan catatan dia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, seperti itu. Kan misalnya di Makassar misalnya ada istilah patongko siri. Ya, betul. Misalnya si perempuan hamil duluan. Ya, hamil duluan. Si laki-laki ini tidak mau bertanggung jawab, atau tidak diketahui di mana ribanya. Akhirnya karena malu, akhirnya si pihak perempuan mencari laki-laki untuk menikahi anaknya, hanya untuk sementara, 1 minggu 1 bulan setelah menikah kemudian diceraikan. Itu tidak boleh. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi ayat itu bukan tentang takdir, bahwa Allah sudah menentukan kalau kau baik pasti ketemu orang baik. Tidak seperti itu. Karena dalam realitas kehidupan tidak seperti itu. Nah, jadi kalau si perempuan di sini lebih kepada pasif, kan, menunggu. Tapi jangan juga selalu menunggu, kasihan juga kalau nunggu tidak ada yang datang-datang. Karena si perempuan itu menunggu, maka yang harus mencarikan pasangan itu adalah walinya. Ayahnya. Makanya dulu kan
di masa Rasulullah itu banyak sahabat yang menawarkan anak gadisnya ke sahabat yang lain gitu. Dan di budaya kita misalnya di Bugis Makassar dulu sering kan perjodohan. Makanya ada sepupu satu kali menikah, sepupu dua kali menikah. Itu di sini dibilang dikatakan dijodohkan kan. Dijodohkan. Padahal sebenarnya lebih ke apa namanya tanggung jawab seorang ayah untuk menikahkan putrinya. Ya, jadi sebenarnya harus mencarikan pasangan hidup putrinya itu adalah ayahnya. Jadi ayahlah yang harus berusaha mencarikan anaknya ini jodoh atau pasangan hidup. Kalau si ayah tidak mencarikan, anak ini mencari sendiri biasanya. Dan itu bahaya. Iya, kalau anak itu tidak punya referensi? Ya, referensi, tidak punya pemahaman, bisa saja dia sembarang yang dia dapatkan. Dia akhirnya bergaul dengan secara bebas. Iya. Nah, ada juga fenomena Ustaz, misalnya bagaimana coba dulu. Coba dulu. Nah, ini kan ya, artinya jalan aja dulu. Itu kan kata coba dulu, jalani aja dulu. Nanti bikin tahu apakah jadi. Akhirnya kan ada fenomena lama jalan akhirnya tidak diputuskan. Ya, bagaimana finalnya? Kan, ya, kalau sekarang kan orang sebagian masih proses menuju nikah itu masih dengan pacaran. Ya, ta'aruf sudah berkembang, tapi ada juga ta'aruf tapi pacaran kan. Tapi pacaran juga masih banyak. Pacaran itu katanya untuk saling mengenal. Padahal kan itu tidak boleh. Jadi kalau pacaran kan secara syariat tidak boleh karena mereka sudah merasa saling memiliki padahal belum ada ikatan. Jadi ta'aruf juga begitu. Ta'aruf juga tidak boleh merasa saling memiliki. Khitbah juga begitu, tidak boleh merasa saling memiliki. Hanya saja kalau hitbah, sudah dihitbah, si perempuan ini tidak boleh dihitbah oleh orang lain. Kalau hitbah itu sudah diterima, di situ kelebihannya. Kalau ta'aruf kan belum. Misalnya, si perempuan ini ta'aruf dengan si A, laki-laki si A. Setelah ta'aruf, ada laki-laki B mau ta'aruf, tidak ada masalah, karena belum dihitbah. Iya, belum dihitbah. Kalau sudah ada yang menghitbah, belum dia terima, belum dia jawab tolak, belum boleh ada yang menghitbah lagi. Sampai ada keputusan si perempuan itu menerima atau menolak lamaran si laki-laki. Itu khitbahnya resmi ataupun tidak, Ustaz ya? Iya, artinya khitbah itu bisa langsung ke perempuan itu, si anak gadis itu, atau bisa melalui walinya. Itu. Makanya kan ta'aruf itu juga fungsinya untuk mengetahui apakah si akhwat ini sudah ada yang khitbah atau belum. Jadi lebih menjaga, baiknya adalah lebih menjaga si perempuannya, laki-lakinya juga tidak baper harus kan ada sekarang itu misalnya ditolak lagi satu akhirnya baper. Misalnya dia menghitbah, tidak nanya-nanya langsung menghitbah. Si perempuan menjawab, maaf terlambat. Ada sudah hitbah kah? Itu kan. Akhirnya dibawa baper. Dibawa baper ternyata kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi ini yang harus dijagai diri ya, supaya perilaku-perilaku yang tidak semestinya, tidak sesuai dengan syariat, itu harus berjalan dengan Jadi baik. Untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik, proses ke sana juga harus jalannya yang benar, ya kan? Ta'aruf, kemudian dilamar kan seperti itu. Kemudian jangan lupa berdoa dan memantaskan diri. Si laki-laki itu kan, kalau si laki-laki mau diterima lamarannya oleh seorang perempuan yang soleha, mau diterima lamarannya oleh keluarga yang baik-baik, maka dia juga harus punya kebaikan dalam dirinya. Harus tetap istiqomah dengan kebaikan ya. Jadi laki-laki kan harus punya juga daya tawar kan. Itu yang saya katakan tadi, apa yang membuat laki-laki itu istilahnya bisa membuat orang atau lawan jenisnya kesemsem. Nah, itu ternyata daya tawar. Harus punya daya tawar kan. Misalnya, kalau dalam agama kan akhlak dan iman kata Rasul. Sekalipun dalam realitas kehidupan terkadang tidak seperti itu. Ada yang materi kan. Kan makanya ada istilah ini kan ada survei kan. Kemarin saya update survei di Cina, 82% perempuan rela menikah dengan laki-laki yang jelek. Asalkan kaya. Allah. Mau tamat si saya minta Itu daftar di Cina. Kita udah tahu di Indonesia. Bisa saja 95 atau 99%. Kayaknya 99%. Allah, hampir kira masuk saya ini. Ternyata kaya, Tapi ada juga memang tergantung perempuannya, kan? Perempuan kan juga punya perasaan. Misalnya kisah
seperti ketika Salman Al-Farisi, ya kan, minta ditemani oleh Abu Darda untuk melamar seorang perempuan saat itu. Masuk melamar, kemudian si ibu dari perempuan itu mengatakan, anakku tidak mau menerima lamaran Salman Al-Farisi. Dia mau kalau Abu Darda. Jadi yang ngantar ini ternyata yang disuka sama si perempuan itu. Tapi kemudian Salman mengatakan, kalau begitu wahai Abu Darda, ambil semua uang yang saya sudah siapkan, kau nikahi perempuan itu. Masya Allah, itu luar biasa. Nah, di situ juga menjadi pelajaran. Kalau ingin ta'aruf dan khitbah perempuan, jangan ditemani sama laki-laki yang masih single, atau laki-laki yang sudah punya istri, tapi punya karismatik dan mau kawin lagi. Ya, harus memang dipilih-pilih pendamping ini. Usahakan yang mendamping itu tidak ada daya tarik terhadap perempuan. Setidaknya disikom sama istrinya ini, dan punya SK keluar mami. Jadi kan memang kalau kita mau melamar itu kan salah satu sebab lamaran itu diterima, tergantung siapa yang membawa lamaran itu. Betul. Ya, misalnya kadang kalau kita datang mungkin ditolak. Ya kita minta orang lain. Ya tidak enak ditolak kan, Pak Kiai yang datang begitu. Itu kan ada strategi-strategi begitu yang dipakai. Dia mengatakan bahwa, rekomendasinya Pak Kiai. Nah, jadi kalau betul-betul harus yang dipersiapkan dari laki-laki perempuan itu untuk menjodohkan, ya saling memantaskan tadi. Ya, saling memantaskan. Kan memang kan harus ada kesiapan kan, harus ada kesiapan. Karena jalan ke depannya itu lebih berat lagi dan bisa jadi indah dan tidak sulit. Nah kalau bisa begini, Ustaz Afwan, sudah jodoh, sudah berpasangan, sudah menikah, dan ternyata ada problem dan bercerai. Apakah itu termasuk jodoh, Ustaz? Itu kan begini, jodoh itu kan pilihan. Cerai juga pilihan. Cerai juga pilihan. Jadi bukan takdir tadi ya? Lebih kecuali kematian. Kalau mati kan bukan cerai. Mati kan bukan cerai. Tidak ada proses cerai di situ kan. Memang ditinggal mati. Ya, maka masa idahnya sekian bulan kan. 4 bulan. Ya. Tapi kalau cerai secara normal bukan karena kematian, ya, maka itu pilihan. Iya. Pilihan bagi laki-laki. Karena perempuan di sini kan tidak bisa menceraikan suaminya. Tetapi dia punya hak untuk mengajukan gugatan cerai. Nanti hakim yang menentukan apakah jatuh talak atau tidak. Kalau misalnya suaminya sudah tidak bisa dihubungi. Itu berapa lama, Ustaz, kalau jatuh talak itu, kalau suaminya menghilang dan istri bisa menikah lagi? Kan begini, misalnya suaminya menghilang, taruhlah 2 tahun, 2 tahun, tidak pernah dikirimi nafkah, kan, kemudian hilang kontak sama sekali, maka istri bisa melapor ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang tentu masih mencoba berusaha mencari tahu keberadaan suaminya. Kalau tidak ditemukan, maka hakim mengetok palu bahwa dia sudah cerai. Nah, kalau sudah cerai kan tetap ada masa iddah. Ada masa iddah. Jadi proses-proses itu ya tetap sesuai dengan syariatnya, bagaimana jalankan. Nah, ada lagi yang titipan tadi pertanyaan, Ustaz. Sebelum bertanya tadi kan, bagaimana kalau ternyata setelah itu menikah lagi dengan orang lain? Apa itu termasuk jodoh juga, Ustaz? Iya, kalau jodoh dalam makna pasangan hidup berarti jodoh juga. Karena kan menikah lagi, artinya ya suaminya tuh atau istrinya itu ya jodohnya. Kalau jodoh dalam makna pasangan hidup, dan tidak ada larangan sebenarnya orang yang sudah cerai untuk menikah lagi. Iya, kan yang penting lewat masa iddah. Dan tetap sah secara hukum, secara syar'i pun juga. Iya, jadi kan orang yang cerai itu boleh nikah dengan laki-laki lain kalau sudah lewat masa iddah. Itu. Dan bukan aib juga, bukan aib. Karena kan ada kan di masih dan tanda kutip di masyarakat kita kan anggap baru kemarin manuna Samina menikah misalnya. Makanya agama memberikan jarak kan, adanya masa iddah. Kalau dia hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Itu. Jadi makanya prinsip-prinsip yang harus dibangun harus pakai prinsip agama, tidak boleh pakai perasaan. Ya kalau pakai perasaan, ya orang akan menilai dengan cara yang berbeda-beda. Dan bahkan lebih kacau lagi dengan apa yang ada. Intinya kita sebagai laki-laki harus memilih kualitas calon istri kita yang baik sesuai dengan agamanya.
bahwa agamanya kita pilih. Paling utama agamanya. Iya, karena kata Rasul, pilihlah karena agamanya. Kalau karena agamanya kau akan beruntung kan? Ya, kau beruntung. Beruntung di dunia dan tentu beruntung di akhirat. Sebenarnya yang menjadi problem kalau berbicara tentang jodoh kan perempuan sebenarnya. Iya, betul. Karena perempuan menunggu. Laki-laki kan ada modal, kan? Ada duit, ya sudah mencari. Ya kalau perempuan dia menunggu. Nah, proses menunggu ini kan tidak jelas. Ya apakah ada bus lewat atau tidak? Ini kan. Ya kadang juga sudah ada bus lewat. Nanti pilih yang bagus musiknya, kan, yang bagus lampu-lampunya, kan, yang bagus AC-nya. Pas lewat semua mibas tidak ada mibas. Itu yang kan ada juga yang begitu. Ada yang lamar ditolak. Ada yang lamar ditolak, ada lamar ditolak. Akhirnya lama-lama tidak ada lagi yang datang. Karena merasa ya selesai Mi juga. Ya, sebenarnya sih kalau ditolak karena memang laki-laki itu tidak pantas, tidak ada masalah. Tapi kalau ditolak tanpa alasan yang benar ya sesuai dengan syariah, itu yang jadi masalah. Ataukah menanti orang yang tidak pasti. Ya ada juga kan gitu. Tunggu mana? Nanti saya datang lamar. Nah, tunggu dudamu. Ternyata dia tidak datang-datang. Dia nikahnya dengan orang lain. Makanya hati-hati dengan perasaan yang itu jangan kita menang. Jadi kan kata menunggu, perempuan itu tidak ada kewajiban menunggu laki-laki selama dia tidak datang melamar. Kalau hanya ucapan tunggu mana, itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk menunggu. Jadi kalau mau ditunggu, lamar. Kalau mau ditunggu, lamar si perempuan itu. Dan harus diketahui oleh walinya. Dan sebaiknya secara adab ya datang ke walinya. Dilamar, perempuan itu dilamar melalui walinya. Itu. Karena luar biasa fitnah-fitnah yang ada ketika hal-hal yang seperti itu kita tidak perhatikan ya. Maupun juga misalnya kita membiarkan begitu lama, tidak menolak itu sudah jadi fitnah luar biasa ya. Apalagi laki-laki juga pilih-pilih yang sembarang akhirnya juga bisa kacau. Ya, makanya jangan sembarang pilih. Makanya kan Rasul sudah memberikan kriteria. Sekalipun memang ya pernikahan itu dasar yang paling utama adalah cinta. Cinta dulu. Iya, cinta. Cuma kan bagaimana kita cinta kalau belum pernah ketemu. Sehingga di situ sebenarnya penting ada daya tarik dulu. Ada ketertarikan. Ya, makanya kan Rasul mengatakan lihatlah perempuan itu. Lihatlah apa yang bisa membuat engkau tertarik. Ingin menikahinya. Cepat ingin menikahinya. Jangan senter-senter viral lama di senter. Ternyata tidak ditandatangi. Tapi adakah pengaruh dengan niat, Ustaz? Ya. Dengan jodoh ini, niat yang utama. Karena kan ada juga yang mengatakan nih, main maki dulu saja atau seperti saya bilang tadi. Coba-coba ini dulu. Nah, niat ini seperti apa pananya? Ya sebenarnya kan kalau memang orang punya keinginan yang kuat untuk menikah, pasti dia berusaha. Tapi kalau memang niat awal hanya untuk main-main, ya tentu proses itu bisa lama. Atau bisa jadi tidak menikah dengan yang dia temani bersama itu. Ya, jadi perempuan juga harus sadar bahwa tidak boleh dijadikan bahan percobaan. Tes me dulu. Ya kan begitu. Kalau cocok kita lanjut. Kalau tidak cocok putus. Ini manusia ini. Ya kan manusia. Ya, bukan barang yang bisa dicoba kan, ini manusia. Ya sekalipun faktanya banyak yang sudah dicoba. Tapi itu kan fakta yang tidak boleh dijadikan dalil ya untuk mengikutinya. Ataupun juga sebagai kebanggaan ya. Intinya kita harus perbaiki diri supaya dapat jodoh yang baik. Ya kita harus perbaiki diri supaya ketika kita datang melamar, ya kita ya. Iya. Aduh, makanya kita ya. Seorang Iwan. Nanti ini nanti sama istriku juga tadi sama kita. Seorang Iwan harus memperbaiki diri. Ketika dia datang melamar, ya si calon mertua itu melihat, oh ini sosok yang datang, sosok yang baik, yang bertanggung jawab. Ya itu. Saya masalah kalau kita datang ini, apalagi kita punya channel, kita yang diterima. Insyaallah. Itu barangkali Ustaz. Insyaallah ditemukan jodoh ini mudah-mudahan bisa menjadikan barokah buat teman-teman yang mencari jodoh terbaik untuk dirinya. Amin. Ya, dan karena kami punya karisma berdua, waspadalah. Jangan ajak kami ya. Kami pas mau proses ta'aruf ataupun hitbah, bahaya. Oke, terima kasih dari saya.
keluarga Sakinah, insya Allah kita akan bertemu lagi di tema-tema yang lebih menarik berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.